Shalom, salam damai sejahtera saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Pelangi Sehabis Hujan yang terambil dari Kejadian 9 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudaraku, pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki hancur oleh bom atom. Ratusan ribu orang meninggal dunia, kota rata dengan tanah dan langit kelabu oleh debu serta duka. Namun beberapa hari setelah kehancuran itu, seorang biarawati Jepang bernama Suster Fushiki melihat pelangi membentang di atas reruntuhan biara mereka. Ia bersaksi, saya berpikir bahkan di atas puing dan kematian, Tuhan masih menggantungkan busurnya. Mungkin ini tanda bahwa ia belum menyerah atas dunia ini. Saudaraku, dalam teks Ibrani, kata busur berasal dari kata keset. Kata busur ini memiliki pengertian sebagai senjata perang. Namun dalam konteks teks firman Tuhan ini, Allah tidak memakainya untuk sebuah tindakan peperangan. Sebab pada kata kerja selanjutnya menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh Allah, yaitu menaruh, dari kata kerja Ibrani natati yang menunjukkan sebuah tanda perdamaian setelah penghukuman dahsyat yang telah ia lakukan. Secara teologis, hal ini merupakan perjanjian anugerah Allah yang universal, tanpa syarat, mencakup seluruh ciptaannya. Ayat yang ke-12. Secara ekspositori, perikop ini menyusul peristiwa air bah sebagai bentuk penghakiman ilahi terhadap kejahatan dan pemberontakan manusia. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Namun sehabis hujan badai murka Allah yang dahsyat itu, Allah tidak hanya memulihkan bumi saja, namun ia juga memberikan jaminan kasih setianya melalui tanda visual, yaitu keset atau pelangi. Hal ini bukan sekedar keindahan alam, tetapi sebuah simbol janji ilahi yang bersifat kekal. Secara historis, dalam budaya kuno, busur adalah lambang kekuasaan dan perang. Jadi ketika Allah menggantungkan busurnya di langit, itu bukan pertanda Allah menyerah dalam menghadapi kejahatan dan pemberontakan manusia. Namun makna frasa busurku kutaruh di awan menandakan akhir dari permusuhan dan penghukuman serta dimulainya era rahmat dan anugerahnya bagi umat manusia. Saudaraku, hal ini menjadi pola redemptif yang berulang dalam seluruh Alkitab. Seperti setelah penghakiman akan ada pemulihan, setelah penyaliban akan ada kebangkitan, setelah hujan badai akan ada pelangi kasih karunia. Jadi saudaraku, pelangi ini bukan sekedar warna-warni langit, namun itu adalah keset atau busur perang yang digantung sebagai pertanda bahwa Allah menahan murkanya dan menunjukkan belas kasihannya. Bahkan setelah badai besar seperti di zaman Nuh atau di tengah tragedi kemanusiaan seperti Nagasaki ini, pelangi menjadi suara hening dari surga. Aku mengingat perjanjianku. Untuk itu saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan badai menghampiri hidupmu, maka ia juga menyediakan jalan keluarnya sebagai bentuk kasih dan anugerahnya. Ia mengingatkan kita bahwa setiap pelangi adalah deklarasi ilahi. Aku tetap setia meski manusia berubah. Pelangi adalah janji bahwa rahmatnya lebih besar dari murkanya dan kasihnya tidak akan berkesudahan. Jadi saudaraku, meskipun dunia runtuh dan harapan kita tampak hilang, namun ingatlah bahwa Allah tetap menggantungkan pelanginya. Di atas puing-puing kehancuran hidup kita, dia berkata, kasih setiaku tak pernah berakhir. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu.
Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Amin. Semangat pagi dan selamat beraktivitas di hari baru yang penuh berkat ini. Tuhan Yesus memberkati.